Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dita Ariska dengan NIM F108-2201-004. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pembentuk karakter disiplin. Nah, adapun pengertian dari karakter disiplin menurut Deliangji, sebagaimana dikutip oleh Ali Imron, disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian disiplin adalah suatu keadaan di mana seseorang di dalam suatu organisasi tunduk dengan senang hati terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif. Nah, selanjutnya, istilah kedisiplinan memiliki makna yang beragam di antaranya, yaitu penertiban dan pengawasan diri, penyesuaian diri terhadap aturan, kepatuhan terhadap perintah pimpinan, penyesuaian diri terhadap norma-norma kemasyarakatan, dan lain-lain. Lanjut, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Disiplin dapat diartikan sebagai satu hal yang mendorong untuk harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Nah, di sini ada menurut dua pendapat para ahli. Yang pertama, Kelvin dan Midler, sebagaimana dikutip oleh Wuryandani dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa ada tiga dimensi disiplin. Yang pertama, disiplin untuk mencegah masalah. Yang kedua, disiplin untuk memecahkan masalah agar tidak 14. Sokip pola asuh orang tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri. Dan yang ketiga, disiplin untuk mengatasi siswa yang berperilaku di luar kontrol. Nah, selanjutnya, menurut Oteng Sutisna, dalam menciptakan disiplin yang efektif diperlukan kegiatan-kegiatan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru maupun murid hendaknya memiliki sifat-sifat perilaku warga sekolah yang baik seperti sopan santun, bahasa yang baik, dan benar. Yang kedua, murid hendaknya bisa menerima teguran atau hukuman yang adil. Dan yang ketiga, guru dan murid hendaknya bekerja sama dalam membangun, memelihara, dan memperbaiki aturan-aturan dan norma-norma. Nah, yang kedua, fungsi karakter disiplin. Menurut Tulus, bagaimana dikutip oleh Eka S dan kawan-kawan antara lain, yaitu menata kehidupan bersama, disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai dengan cara mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak lain dan hubungan dengan sesama menjadi baik. Jadi, disiplin memiliki fungsi menyadarkan seseorang untuk mentaati peraturan yang berlaku. Perilaku disiplin memberikan dampak yang baik bagi kepribadian seseorang. Jika seseorang senantiasa disiplin dalam setiap hal, maka itu akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan disiplin akan membangun kepribadian yang baik bagi seseorang. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter disiplin ada tiga. Yang pertama, pola asuh dan kontrol yang dilakukan oleh orang tua, orang dewasa terhadap perilaku. Yang kedua, pemahaman tentang diri dan motivasi. Dan yang ketiga, hubungan sosial dan pengaruhnya terhadap individu. Nah, pola asuh orang tua mempengaruhi bagaimana anak berpikir, perasaan, dan bertindak. Orang tua yang dari awal mengajarkan dan mendidik anak untuk memahami dan mematuhi aturan akan mendorong anak untuk mematuhi aturan. Pemahaman terhadap diri sendiri, apa yang diinginkan diri dan apa yang dilakukan oleh diri sendiri agar hidup menjadi lebih nyaman, menyenangkan, sehat, dan sukses membuat perencanaan yang dibuat. Relasi sosial dengan individu maupun lembaga sosial memaksa individu memahami aturan sosial dan melakukan penyesuaian diri agar dapat diterima secara sosial. Kedisiplinan penting dimiliki peserta didik, sehingga seorang guru harus mampu menumbuhkan perilaku disiplin dalam diri peserta didiknya, terutama disiplin diri. Maka dari itu, guru harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. Yang kedua, membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya karena peserta didik berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda.
Nah, tipe-tipe disiplin. Yang pertama, disiplin otoritatif. Diberlakukan berdasarkan aturan tanpa alasan. Biasanya diterapkan orang tua zaman dahulu. Seorang anak harus menerapkan aturan tanpa bisa menolaknya. Selanjutnya, disiplin permisif. Tipe ini kebalikan dari tipe otoritatif. Anak diizinkan melakukan apa saja yang disukai, hanya sedikit aturan dan bimbingan yang diberikan orang tua. Selanjutnya, disiplin demokratis. Disiplin ini menekankan penjelasan dan arti yang mendasari peraturan, penghargaan, terutama pujian, diberikan secara murah hati bila anak melakukan hal yang benar atau berusaha melakukan apa yang diharapkan. Nah, upaya menegakkan disiplin. Untuk dapat menegakkan disiplin, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah sikap mental setiap individu. Sikap mental yang memandang disiplin sebagai suatu beban harus diubah menjadi sikap yang menganggap disiplin sebagai suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di samping mengubah sikap mental untuk menegakkan suatu disiplin, dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui yang pertama paksaan, dalam arti diberikan sanksi yang tegas pada setiap orang yang tidak disiplin dengan tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar disiplin harus dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, kesadaran setiap individu. Kesadaran setiap individu untuk menegakkan disiplin merupakan tingkatan disiplin yang paling tinggi. Kesadaran disiplin ini bisa ditimbul oleh karena adanya pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang disiplin itu sendiri. Di samping itu, keteladanan dan paksaan dapat pula menimbulkan kesadaran dalam berdisiplin. Nah, contoh perilaku disiplin di sekolah. Yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai ketentuan yang ada di sekolah. Yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kelima, datang ke sekolah tepat waktu. Misalnya, datang di sekolah waktunya masuk jam 7. Nah, kita sebelum jam 7 kita sudah harus datang ke sekolahnya. Selanjutnya, belajar dengan tekun. Nah, mengikuti upacara bendera. Nah, biasanya kegiatan upacara bendera dilakukan setiap hari Senin. Menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Nah, tadi kan sudah contoh perilaku guru perilaku disiplin di sekolah. Selanjutnya, contoh perilaku disiplin di rumah. Tidur dan bangun tepat waktu, menjaga keamanan di rumah, minta izin pada orang tua jika hendak pergi, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ketika di rumah, mematuhi aturan yang ditetapkan orang tua, dan terakhir makan teratur dan tepat waktu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Jika ada salah kata yang telah saya sampaikan dari presentasi tadi, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.